Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini di Selasa tanggal 10 September 2024. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas HKID. Hari ini kita kembali hadir dalam perkuliahan perdana di MK Fikih Munakahat 1 yang akan berlangsung selama 1 semester pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Saya sebelumnya mohon maaf ya kepada kalian karena ada sesuatu dan lain hal sehingga saya tidak bisa hadir di kampus untuk hadir di kelas bersama-sama kalian untuk memulai perkuliahan perdana. Karena baru bisa saya lakukan secara online melalui Zoom meeting kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan insya Allah minggu depan saya akan hadir di kampus untuk mengikuti perkuliahan. Oke ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, baik. Yang perlu saya sampaikan adalah pada perkuliahan semester ganjil kali ini saya juga akan membuka forum perkuliahan yang merupakan kombinasi antara perkuliahan secara daring maupun secara luring atau secara online dan offline. Karena memang sudah diizinkan oleh pihak fakultas ya bahwa perkuliahan diizinkan untuk dilakukan secara online, tetapi porsinya kurang lebih 20% kalau tidak salah ya, kuliah online-nya ya. Tapi saya berharap itu tidak ada masalah, baik secara online maupun secara offline, insya Allah perkuliahan akan tetap terlaksana dengan baik. Nah, karena format perkuliahannya itu berlangsung secara kombinatif atau secara blended atau campuran, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah kalian perlu untuk memiliki satu akun yang itu akan menjadi satu dengan yang lainnya. Yang kemarin sudah saya informasikan ya kepada siapa itu? Kepada siapa kemarin yang kontak saya? Saya, Pak. Siapa? Nisa ya? Ya. Ya, itu sudah saya sampaikan kepada Nisa. Silakan untuk kelas HKID segera miliki akun email berdomain kampus. Dan nanti kalau sudah punya, silakan bergabung di platform yang khusus saya sediakan untuk melakukan perkuliahan kombinatif tadi. Yaitu aplikasi Google Classroom atau disingkat GCR. Saya lihat di GCR HKID ini masih belum ada satupun yang bergabung. Kemarin ada laporan, Pak, belum bisa gabung karena belum daftar apa itu?
ke email kampus, belum punya akunnya. Coba saya tanya ke Nisa atau siapa yang bisa menjawab. Kira-kira apa alasannya? Kenapa belum bisa hari ini memiliki email kampus? Coba ada yang bisa jelaskan? Adakah Nisa barangkali? Karena ini Pak, absen kelasnya baru ada pas kemarin, hari Senin. Absen. Hmm. Baru ada kelas, baru ada kemarin ya. Padahal syaratnya harus pakai absen. Iya, harus pakai absen. Oh gitu, ya ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti bisa disusulkan. Saya memaklumi memang setiap awal perkuliahan memang begitu. Masih ada yang apa namanya terkendala sehingga kadang saya memaklumi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan untuk absensi hari ini, ya perhatikan, untuk absensi hari ini saya akan buatkan formulir atau form yang bisa kalian isi, dan formnya itu ada di Google. Nanti akan saya bagikan linknya. Cuma begini, karena hari ini masih pada belum punya akun email kampus, sedangkan seperti biasanya atau semester sebelumnya saya menyiapkan absensinya ini sama juga formatnya menggunakan Google Form, tapi yang sudah memiliki akun email kampus. Ini yang sebelumnya ya. Dan ini juga berlaku untuk sekarang. Tetapi karena melihat kondisi hari ini, pekan ini yang masih banyak yang belum memiliki karena alasan tadi absensi, maka saya akan berikan rukhsah. Saya berikan dispensasi untuk hari ini saja. Saya akan buka kuncinya sehingga kalian yang punya akun Gmail atau Google Mail secara umum bisa mengisi. Tapi syaratnya ya harus punya Google Email. Jadi silakan kalian isi absensinya. Dan nanti lihat di link ini ya, di chatroomnya Zoom akan saya bagikan linknya. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan mengenai mata kuliah hari ini. Oke ya, saya akan tampilkan ya, sebentar, saya siapkan dulu. HKID. Ini dia. Silakan kalian lihat di apa itu? Di chat room. Nah, ini sudah saya bagikan ya. Silakan kalian gabung dan isi. Ini cukup karena ini hari pertama kuliah perdana. Bisa cukup dengan menggunakan akun Gmail secara umum, bukan akun email kampus. Jadi silakan. Tapi untuk nanti ke depannya selama 1 semester ke depan, kalau mengisi absen, modelnya seperti ini dan harus menggunakan email kampus. Tapi untuk hari ini tidak apa-apa, silakan saya kasih kemudahan. Oke, silakan isi dulu. Sudah saya bagikan linknya. Isi dulu, silakan, sudah muncul dari tadi. Dan sebelum kita lanjutkan, isi dulu. Di situ ada apa namanya, nama, kemudian name, hari, tanggal, dan kehadiran. Dan tolong diingat ya, link ini hanya untuk yang hadir hari ini di Zoom meeting. Jadi tolong linknya jangan di-share ke mereka yang tidak hadir di luar Zoom meeting kali ini. Nanti setelah selesai perkuliahan hari ini, saya akan cross check sebelum saya tutup absensinya. Apakah betul ada di sini atau menghilang atau bagaimana. Kalau tidak ada, nanti saya delete. Makanya bagi kalian yang sudah bergabung,
jangan keluar dulu sebelum perkuliahan tuntas, sebelum perkuliahan selesai. Gitu ya. Jadi mulai sekarang dibiasakan. Oke, ini sudah ada 16 orang yang mengisi. Ada Nur Aziza, Ayu Herdianti, Taufik Hidayatullah, Rizky Adam, Salwa, Dinar, Rauhatul Kamila, Aldi Dinarsyah, Dinastiar. Berikutnya ada Hafid, ada Nisa, Ahmad Fauzul, Nazif, Ridho Zikri, ada Kak Fakih atau Ilah, Evan Nirvana, Ahmad Setia Budi, ada Muhammad Ausof, Dian Syahrul, Aulia, Fadilah, Yoga, Rizal, dan Rifki. 24, 25. Ada lagi Napisah. Oke ya, 24. Ada jumlah mahasiswa di HKID itu ada 30, berarti kurang 6 orang. Yang hadir di Zoom kali ini ada 28. 28 orang. Tolong laporan yang belum dapat link. Siapa yang belum dapat? Silakan laporkan. Ada yang belum dapat linknya? Saya Bapak, karena Kamalia susah dibuka linknya Pak. Kamalia, kenapa kok susah Kamalia? Kurang tahu Pak, ini lagi diusahakan dulu. Nah, coba dulu ya. Ini sudah banyak yang absen, 27. Tadi yang belum saya sebutkan ada Syihabul Qolubi, Khairul Ismunanda, dan Faisal Al-Fajriansyah. Ya, tinggal 3 orang yang belum. Dan berdasarkan yang ada di Zoom itu 28, berarti tinggal 1 orang yang belum. Berarti Kamalia tadi ya. Masih belum bisa Kamalia? Masih belum Pak. Masih belum. Coba minta tolong temannya yang bisa gitu. Coba, barangkali bisa. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Untuk perkuliahan hari ini. Jadi, seperti saya katakan tadi, perkuliahan hari ini atau perkuliahan 1 semester ini untuk MK Fikih Munakat 1 akan menggunakan 2 model, yaitu model secara langsung di kelas dan yang kedua model secara online. Nah, untuk yang online itu saya buatkan model Zoom meeting seperti ini ya. Tapi bisa jadi juga nanti karena barangkali ada kesibukan saya akan menggunakan pengiriman video. Jadi penyampaian materi akan dilaksanakan secara tidak langsung atau secara online melalui bentuk pengiriman video. Jadi nanti tidak pada hari ini seperti sekarang di Zoom meeting, mungkin karena saya ada kesibukan, jadi saya hanya mengirimkan video. Tapi itu juga sama bagian dari pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian karena itu saya minta kalian nanti selain aktif di GCR, begitu kalian sudah memiliki akun email, jangan lupa nanti juga subscribe channel saya agar memudahkan ketika proses perkuliahan. Jadi nanti saya akan tunjukkan akun YouTube saya atau channel YouTube saya dan nanti silakan kalian subscribe. Itu bagian dari proses pembelajaran ya untuk memudahkan perkuliahan ini. Dan nanti akan ada tugas-tugas
yang perlu kalian ikuti seperti acuan yang sudah saya sampaikan melalui RPS yang sudah saya upload. Saya perlu sampaikan ya, saya di GCR itu sudah mengupload beberapa poin. Oke, saya tampilkan ya. GCR-nya ya, ini bentuknya yang belum ada orangnya ini. Oke, sebentar. Lagi proses loading. Nah, ini dia ya. Ini akun Google Classroom untuk Fikih Munakat 1 kelas HKID. Nah, bisa sudah tampilkan beberapa poin-poin yang terkait dengan perkuliahan Fikih Munakat 1. Yang perlu diperhatikan ada di sini materi RPS atau formulir atau file PDF RPS MK Fikih Munakat 1. Saya perhatikan. Saya bukakan ya. Ini RPS untuk mata kuliah Fikih Munakat 1 untuk HKI yang saya ampu di Fakultas Syariah. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya, silakan kalian baca. Pokoknya yang jelas mata kuliah Fikih Munakat 1 itu berkaitan dengan pembahasan tentang pernikahan. Aspek-aspek di dalam pernikahan atau perkawinan. Misalnya rukun, pengertian, hukum, syarat-syarat, mahar, dan seterusnya. Nanti silakan kalian baca. Ini ada CPMK-nya, sikapnya apa, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya apa yang mau didapatkan. Kemudian, nah di sini ada matrik ya. Matrik ini menjelaskan tentang distribusi materi yang akan kita bahas selama 1 semester dalam setiap pertemuan. Mulai dari pertemuan ke-1 hari ini sampai nanti pertemuan ke-16 yang terakhir ya, 16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Sudah didistribusikan itu. Jadi nanti materi tentang apa dibahas di pertemuan keberapa. Materi tentang ini dibahas di pertemuan keberapa. Dan nanti perlu saya sampaikan bahwa di bagian kolom pengalaman belajar, di situ ada keterangan poin 1 sampai 4. Atau poin 1 sampai 3 biasanya ada di situ. Nah, perlu saya ingatkan, seperti saya katakan tadi, nanti akan ada tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan secara online di Google Classroom. Nah, diingat, di pertemuan keberapa saja ada tugas. Nah, kita lihat. Karena tidak semuanya ya, tidak semua pertemuan itu ada tugasnya. Ada yang ada tugas, ada yang tidak ada tugas. Dan kita lihat sendiri di matriknya, di mana saja itu ada tugas. Seperti contoh yang ada kalimat keterangan penugasan. Ini pertemuan kedua ada penugasan. Kemudian di pertemuan 3 juga ada, 4 ada, 5 ada. Nah, yang 6 itu tidak ada, hanya 1 sampai 3. Yang penugasan tidak ada. Berarti di pertemuan ke-6 itu kosong tugas. Pertemuan 7 juga tidak ada, kosong tugas. Jadi kalian bisa lihat sendiri di RPS di bagian mana ada tugas. Terus itu sampai terakhir pertemuan ke-16, 15 seperti ini. Jadi silakan kalian cermati. Dan memang bentuk penugasan saya itu tidak seperti mata kuliah lain. Kalau mungkin di mata kuliah yang lain tugasnya itu akumulatif 1. Jadi biasanya dibuat, misalnya contoh ya, ada dosen memberikan tugas buat makalah. Dan itu hanya 1 biasanya. Nah, untuk saya
tugas itu bisa beragam, tidak akumulatif, bisa beragam, bisa variatif. Misalnya tugas membuat apa, buat ini atau menyusun ini, atau bahkan presentasi apa dan semacamnya. Silakan kalian lihat nanti di bagian penugasan. Dan itu jangka waktunya ada tersendiri sehingga nanti ketika saya memberikan tugas misalnya di pertemuan kelima misalnya ya seperti ini ya, ada penugasan. Nanti ini wajib dikumpulkan selama 1 minggu, waktu pengerjaannya 1 minggu, dan nanti pada awal perkuliahan pertemuan ke-6 itu dikumpulkan sebagai batas akhir pengumpulan tugas minggu kemarin. Pertemuan kelima dikasih tugas, nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-6 sebelum perkuliahan dimulai. Nanti saya akan siapkan menu di GCR, menu tugas yang akan diberikan batas waktunya. Jadi seperti itu ya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan. Karena ini wajib ya, sebab poin penilaian akhir itu bukan cuma sekedar kehadiran, bukan cuma sekedar mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tetapi juga poin yang diambil adalah seberapa banyak tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Karena nilai akhir itu bersumber dari 1 poin ujian tertulis, 2 kehadiran, 3 ini dia tugas terstruktur. Nah, itu dikombinasikan dikalikan 4, dibagi 4. Maka yang muncul adalah nilai akhir. Jadi kalau kalian biasanya melihat ada mahasiswa yang komplain, Pak, saya kok sudah ikut kuliah Bapak full setiap hari, setiap minggu saya datang. Saya ikut UTS Pak, saya ikut UAS Pak. Tapi kok nilai saya jelek Pak, gimana ini? Apa sebabnya? Ya kemungkinan besar ya, mengalami kosong nilai di tugas. Sehingga apa? Nilainya menjadi rendah. Jadi saya ingatkan kepada kalian agar tugas-tugas yang diberikan diperhatikan baik-baik dan jangan lupa diingat kerjakan. Ya, sehingga jangan sampai pengalaman semester yang lalu di tahun 2023 itu mahasiswa yang saya ampu mata kuliah fikih munakat satunya banyak yang tidak mengerjakan tugas sehingga apa? Nilai mereka menjadi rendah. Nilai mereka menjadi tidak maksimal. Jadi itu. Jadi sebenarnya jawabannya sudah ketemu. Kenapa kalau nilainya jelek? Ya mungkin salah satunya dari ya bisa jadi UAS-nya jelek, bisa jadi UTS-nya jelek, bisa jadi juga tugasnya tidak dikerjakan secara maksimal. Jadi tolong nanti ke depannya bagi kalian HKID ini ya, tugas perhatikan petunjuknya. Apa yang harus dilakukan? Masukan apa yang harus diperhatikan? Kalau sudah, lihat lagi batas akhirnya kapan. Kalau batasnya tanggal sekian, jam sekian, ya sudah. Perhatikan, jangan sampai kalian mengupload tugasnya itu atau memasukkan tugas itu ke GCR di luar jadwal yang sudah ditentukan. Kalau melewati itu ya berarti saya tolak. Karena saya punya menu yang bisa mengunci tugas itu tidak bisa lagi dikumpulkan. Bisa lagi dimasukkan ke GCR. Ditolak, diperhatikan baik-baik dengan batas akhirnya diperhatikan supaya tidak terlambat. Nah, nanti di bagian akhir ini di RPS ada keterangan mengenai referensinya. Dan yang perlu saya jelaskan juga mengenai tugasnya apa saja. Nah, itu ya. Rancangan tugas 1 ini terkait membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29 dan 31. Nah, kemudian diterjemahkan. Kemudian ada lagi tugas 2. Ini menjelaskan pasal 21 KHI. Kemudian
Kemudian ada lagi tugas 3 itu apa ini? Menjawab pertanyaan. Nah, kemudian nanti tugas 4 itu apa ini? Itu. Nah, ini dia mini riset. Mini riset itu berarti adalah kalian melakukan penelitian kecil atau mini riset kemana? Ke tempat yang saya akan tentukan nanti. Nanti silakan kalian baca ini. Itu tugas keempat. Tugas kelima itu tentang apa? Nah, ini dia, membuat video presentasi. Nah, akan ada tugas untuk mempresentasikan materi yang terkait. Dan harus divideokan. Nanti baru setelah divideokan, videonya diupload di GCR. Kemudian tugas ke-6 itu tentang analisis putusan. Jadi kalian mencari putusan pengadilan agama di websitenya Mahkamah Agung. Kemudian kalian pilih yang terkait dengan materi tertentu ini. Kemudian nanti dianalisis, baru nanti dilaporkan. Kemudian tugas ke-7 yang terakhir, 7 itu tentang menerjemahkan, ini dia. Jadi itu ya tugas-tugas yang harus kalian kerjakan selama 1 semester. Cuma 7 ya, dari 15 pertemuan cuma 7. Berarti hampir separuh ada tugasnya. Dan itu mudah, tidak susah, tidak sulit. Nah, itu yang berkaitan dengan tugas. Lalu yang perlu saya sampaikan juga adalah referensinya. Referensinya apa saja? Minimal ada 6 tadi ya. Ada 6 materi, 6 buku yang harus kalian miliki. Acuannya untuk perkuliahan semester ganjil ini. Dan yang paling prima, yang paling utama itu ada 3. Nah, saya sudah bantu kalian dengan mengupload 3 referensi yang dimaksud tadi. Dan ini kebetulan referensinya berbahasa Arab. Yang pertama, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 7. Karangannya Wahbah Az-Zuhaili. Ini sudah ada di sini ya. Silakan kalian buka nanti di GCR. Saya siapkan filenya dan bisa kalian download di kalian masing-masing atau di HP. Ini dia ya. Untuk Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kemudian ada juga kitab referensinya adalah Kitabul Fiqhi A'lal Madzahibil Arba'ah juz 4. Karangannya Abdurrahman Al-Jaziri atau Al-Juzairi. Ini juga saya sudah siapkan filenya. Ada di sini di GCR. Nanti kalau kalian sudah gabung bisa dilihat dan bisa di-download. Dan yang ketiga yang juga menjadi referensi utama adalah kitab karangannya Ibnu Rushd. Judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, ini sudah saya upload juga filenya di GCR, nanti bisa kalian buka. Nah, itu yang berhubungan dengan penjelasan saya mengenai materi, penjelasan mengenai mata kuliah dan juga berkaitan dengan referensi dan distribusi mata kuliah atau distribusi materi perkuliahan. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau kalian tanyakan, saya persilahkan. Oke, silakan. Mungkin ada di antara kalian yang mau bertanya mengenai mata kuliah fikih munakat 1 atau yang berhubungan dengan sistem pembelajaran. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada?
Udah jelas semuanya ya? Udah Pak, udah. Fauzul Coba. Mutakin, mana Fauzul Mutakin? Saya Pak, Ya. Kamu dari mana rumahnya nih, Fauzul? saya dari Ciracas Pak, Mana? dari Ciracas Serang. Oh, Ciracas. Udah jelas belum ini penjelasan tadi mengenai materi Monakat RPS? Udah jelas belum? Halo, mana? Suaranya Fauzul. Udah jelas belum? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, berikutnya saya tanya lagi nih biar tidak boring nih. Masa tadi saya yang ngomong. Yo, Aldi Dinastiar. Aldi mana Aldi? Yo, Aldi. Suaranya, yuk, suaranya Aldi. Hadir Pak, hadir. Ya, mana rumahnya kamu Aldi? Di Cirwas Pak. Ciruas. Oh, iya. Oke, kamu Iya Pak. penjelasan saya tadi paham atau ada yang belum paham? Oh, paham Pak. Oke, ya. Ya, saya berharap kalau kamu sudah paham, ya ikuti dengan baik dan jangan sampai tugas-tugas tidak dikerjakan ya. Siap Pak. Oke, baik. Berikutnya saya tanya lagi siapa ini? Yang perempuan ini, mana yang perempuan? Nisa dah, Nisa, mana Nisa? Videonya mana Nisa? Ya. Mana suaranya Nisa? Saya Pak. Kamu Kosma atau bukan ini Nisa? Kosma enggak kamu? Bukan Pak. Bukan. Oke, paham nggak tadi penjelasan saya mengenai RPS Fikih Munakat 1? Sudah paham Pak. Paham. Tidak ada yang bingung ya? Oke, jadi tolong nanti pada saat kuliah berlangsung ya, kalau ada tugas kerjakan. Jangan sampai kayak semester yang lalu, banyak yang tidak mengerjakan. Oke, satu lagi dah nih, saya tanya ini. Salwa Az-Zahratun. Siapa ini? Salwa, mana Salwa? Videonya Salwa. Salwa, mana Salwa? Mana videonya Salwa? Sebentar Pak. Mana Salwa? Ayo, oke Salwa. Mana suaranya? Ya Pak. Jelas atau belum jelas penjelasan saya? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas Pak. Jelas ya? Kamu mana rumahnya Salwa? Di Pakupatan. Pakupatan. Oh iya. Banyak Wongset. Terminal Pak, terminal. Mana? Pakupatan mana? Ya di belakang terminal ya Pak. Parung, bukan Parung. Apa? Parung. Parung ya. Ya. Ya udah. Oke. Tapi tolong nanti pada saat kuliah berlangsung kalau dikasih tugas kerjakan ya. Jangan kayak semester lalu itu. Banyak yang enggak ngerjakan nih kelas kakak kelas kalian. Oke ya. Baik, Insya jadi Allah itu Pak, ya. hafal ide. Ya, siap. Kosmanya juga taat Pak. Siapa Kosmanya? Saya Pak, hadir. Siapa namanya? Kosma. Taufik Pak. Taufik Hidayatullah. Wah, ini Kosma yang keren ini. Mana rumahnya Taufik? Pada Rincang Pak. Oh, pada Rincang. Oh iya. Kamu jelas gak ini penjelasan saya tadi nih? Paham atau ada Jelas. yang paham? Paham Pak, paham. Dan tolong ya, Oh. sebagai Kosma harus menjadi uswah. Jadi contoh nanti pada saat ada tugas, ya kamu harus contohin. Saya sebagai Kosma harus menjadi contoh dan harus dikerjakan secepatnya. Tidak boleh lambat, tidak boleh lelet, tidak boleh terlambat. Ya, harus jadi contoh itu. Gitu ya, Taufik ya. Oke. Iya Pak. Jadi itu ya, saya cuma mengingatkan kalian jangan sampai pengalaman semester lalu ketika mata kuliah fikih Munakat 1 yang notabene banyak yang tidak mengerjakan.
Banyak sekali itu, saya masih ingat di kepala saya itu, masih ingat di ingatan saya. Banyak yang tidak mengerjakan, hampir separuhnya. Makanya banyak semester lalu itu yang nilainya rendah. Ya saya bingung mau mendongkrak bagaimana kalau kenyataannya tugasnya banyak yang dikerjakan. Jadi itu. Ini jadi pelecut buat kalian agar pengalaman itu tidak terulang kembali di semester kali ini. Dan barangkali nanti di semester 4 kalian akan ketemu dengan saya lagi. Karena memang saya fokusnya oleh fakultas diminta untuk mengajar materi tentang perkawinan. Dan nanti siapa tahu kita ketemu lagi di semester 4 di fikih munakahat 2. Misalkan baru 1, nanti fikih munakahat 2 ketemu lagi. Kalau ketemu lagi ya saya berharap pengalaman baik di semester kali ini dilanjutkan di semester yang akan datang. Jadi jangan mengulang kesalahan, tetapi melanjutkan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Dan terkait tadi dengan peraturan, peraturan apa ini? Ya, peraturan mengenai ketertiban dan kerapian dan segala macam. Saya cuma mengingatkan ya satu hal mengenai ketertiban, kerapian dan hal-hal lainnya. Saya minta kalian untuk apa ya? Ikuti pedoman yang diberikan oleh fakultas. Apa itu? Kode etik mahasiswa Fakultas Syariah. Saya tampilkan dulu ya ini kode etiknya ya. Saya tampilkan nanti kode etiknya supaya kita tahu dan paham. Oh, ternyata di fakultas kita itu ada kode etik, ada aturan main yang harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Syariah. Gitu. Ini dia ya, saya tampilkan ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ya, lagi loading ya. Sedang proses. Nah, ini dia ya. Perhatikan. Pedoman kode etik mahasiswa Fakultas Syariah. Ini nanti juga akan saya upload di mana? Di GCR untuk bahan kalian dalam mempelajari kode etiknya. Nah, ini saya langsung loncat aja ya. Tidak ke ketentuan umumnya, langsung ke bagian larangan hak-hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Langsung saya loncat aja. Nanti sisanya kalian baca sendiri. Nah, ini dia. Hak dan kewajiban. Pasal 4 haknya. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Banten mempunyai hak antara lain 1. Mendapatkan pelayanan akademik dan administratif yang optimal. 2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab. 3. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan. 4. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain. Yang kelima, memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Ini haknya ya. Jadi kalian nanti ketika berada di kampus punya hak untuk mendapatkan layanan administrasi, layanan akademik yang maksimal, yang baik, yang optimal. Misalnya dilayani urusan KLS, urusan KHS, urusan tanda tangan ke dosen pembimbing akademik, kemudian hak untuk mendapatkan nilai, hak untuk mendapatkan informasi tentang nilai, dan lain sebagainya. Itu hak kalian. Jadi kalau ada hak kalian yang tidak tersampaikan, tidak diperoleh, kalian bisa melakukan laporan atau membuat pernyataan bahwa saya mengalami kendala dalam mendapatkan hak. Jadi ini. Jadi kalau kalian punya hak ya gunakan hak kalian. Jadi jangan sampai hak kalian tidak
penuhi, bahkan ada hal yang dilanggar di dalam pemenuhan hak kalian. Itu dia. Nah, selain hak ada kewajiban. Apa kewajibannya? Nah, ini yang paling penting ya. Saya hanya bahas yang penting-penting saja. Ya sebenarnya yang lain juga penting, tapi yang berkaitan dengan kedisiplinan. Misalnya, tidak merokok pada area dilarang merokok. Di mana saja? Di dalam kelas, di koridor kelas. Koridor kelas tahu ya, di bagian luarnya kelas, yang tempat berlalu lalang mahasiswa atau dosen, itu namanya koridor. Kayak di lantai 1, 2, itu ada ruangan, sela-sela antara ruangan dan ruangan. Nah, itu namanya koridor. Itu udah boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena ruangan tertutup. Kalau ruang tertutup kan jadinya kalau merokok larinya kemana itu asapnya itu. Nah, kalau tidak ketemu jalur keluarnya ya akhirnya berputar di situ-situ saja asap rokoknya. Yang menyebabkan ruangan menjadi sesak karena udara asap atau sesak atau tidak nyaman gitu ya. Jadi itu, kenapa kok dilarang? Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah berpakaian sopan, rapi, dan tidak memperlihatkan aurat bagi perempuan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tolong ketika kuliah berlangsung, simak, amati pakaian yang kalian gunakan. Ketika di kos, lihat apakah ini termasuk layak atau tidak. Di mana ukurannya? Ya ukurannya ya sesuai dengan ajarnya Pak Ustadz kalian dulu di pesantren atau Pak Ustadz kalian dulu di Kobong, di rumah yang ngaji kalian, ngajarin ngaji kalian itu tanya. Yang mana Ustadz? Pak Kiai yang cocok buat saya. Nah, kalau kata kiainya begini ya itu yang layak. Itu ya. Dan tolong dibiasakan pakaiannya rapi dan menjaga etika berpakaian. Kalau tidak salah dulu kampus sudah menaruh banner jenis pakaian yang sopan dan yang tidak sopan. Kalau tidak salah ya. Kalau mungkin tidak ada berarti sudah. Kalau tidak salah waktu dulu kampus masih di Ciceri sana itu tuh ada itu. Tapi sekarang tidak tahu ditaruh di mana itu. Kalau di kampus tua. Itu ya. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Jadi tolong, kalau kalian buang sampah, buanglah pada tempatnya, ada tong sampah. Kalau kalian makan dan minum, jangan buang sembarangan di kelas. Kasihan yang menyapu OB-OB-nya kasihan. Berantakan semuanya. Jadi tolong, HKID bisa menjadi role model, contoh, uswah bagaimana menjaga kebersihan dengan baik dan rapi. Terbukti dari cara kalian menjaga agar tidak buang sampah sembarangan. Dan yang lain-lain ya, yang mungkin bisa kalian baca sendiri nanti. Dan perlu diperhatikan, larangan dan pelanggarannya bagaimana? Nih, larangannya apa? Dilarang memakai kaos oblong yang tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang atau bercat, menggunakan anting-anting, kalung, gelang bagi laki-laki, dan juga tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Jadi itu yang tidak boleh ya. Ada konsekuensinya. Jadi kalau kalian pakai baju, kaos, ya tolong perhatikan apakah kaosnya berkerah atau tidak. Kalau berkerah ya masih dibolehkan. Kaos tapi yang berkerah. Tapi kalau kaosnya yang oblong atau tidak berkerah ya tidak boleh. Kemudian pakai celananya yang sobek. Nah, itu yang biasanya sobeknya di lutut ya buat yang cowok ya. Itu tidak boleh. Atau rambutnya panjang, atau yang bercat, atau disemir, itu juga nggak boleh.
Disemirnya warna pink lagi. Jadi tidak boleh ya. Atau pakai anting-anting, kalung, dan gelang. Atau juga tato. Nah, untuk perempuan dilarang memakai baju atau celana ketat, tembus pandang, minimalis, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus. Jadi tidak boleh pakaiannya ketat, pakaiannya tembus pandang, pakaiannya minimalis, atau pakaiannya tanpa jilbab, itu tidak boleh di kampus Fakultas Syariah. Dan yang lainnya silakan kalian baca. Ini ada konsekuensinya. Kalau sanksinya ringan, ada sanksinya berat. Ada di sini keterangannya. Jadi itu ya, saya ingatkan. Nanti akan saya share ini di GCR. Kalau kalian sudah gabung bisa di-download untuk penjelasan mengenai aturan main bagi seluruh mahasiswa semester ganjil untuk MK Fikih Munakat 1. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan semestinya. Dan nanti ujung-ujungnya adalah kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Hasilnya maksimal dan memuaskan. Apa itu ya? Ukurannya minimal nilainya A gitu kan enak. Dan saya sebenarnya tidak repot, tidak pelit dalam urusan nilai. Kalau sekiranya anak ini attitude-nya baik, mahasiswa ini sikapnya baik, itu juga menjadi nilai penolong loh, bayangkan. Bisa menjadi nilai penolong itu. Bahkan kadang saya melihat orangnya baik, semangatnya luar biasa, meskipun nilainya rendah, akan saya katrol itu. Itu terang ya, seluruh nilai saya dari zaman saya awal mengajar, tahun 2010, selalu saya katakan nilai saya itu tidak murni. Ya kenapa? Karena ada faktor pengatrolnya. Dan faktor pengaturnya itu yang kadang tidak disangka-sangka. Kadang saya ambil dari pertemuan sehari-hari di kelas, kadang saya upload nilai yang saya pertimbangkan, oh dia ini niatnya baik, cuma kadang salah cara. Salah cara ini yang saya nilai sebagai sesuatu yang bisa dimaafkan, sesuatu yang bisa membantu naiknya nilai dia. Nah, itu. Jadi itu bisa menjadi faktor pengatrol ya. Jadi sikap baik, nilai positif yang dia tampilkan, termasuk juga semangat dia untuk belajar dan mengejar prestasi, itu juga saya akan angkat dia. Jadi faktor pengatrol dari nilai dia yang rendah banget. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Saya kira cukup. Dan saya mau cross check sebelum saya akhiri sekali lagi untuk absensi. Ini dia ya, absensi ya. Bentar. Ini nggak usah di share aja nih. Saya tanya dulu nih. Pertama, mana Nur Azizah? Ada Nur Azizah? Ada Pak, hadir. Oh ya, oke, baik. Berikutnya, Ayu Herdianti, ada Ayu. Hadir Bapak. Ya, baik. Berikutnya, Taufik Hidayatullah, ada ya Taufik ya. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya, Rizky Adam, ada Rizky Adam. Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Berikutnya, Salwa Az-Zahratun Nur. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya, Dinar Kuntum Maula Adha. Hadir Pak. Mana? Oh, Dinar ya.
Siti Raudatul Kamilah. Ada? Hadir, Pak. Mana? Siti Raudatul Kamilah. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, oke, baik. Berikutnya Aldi Dinastiar. Aldi. Masih ada Aldi ya? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Hafid Hardiansyah. Ada Hafid? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Nisa Amelia Putri. Masih ada Nisa? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Ahmad Fauzul Muttaqin. Ada Fauzul? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Nazif Najmuddin. Ada Nazif? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Muhammad Ridho Zikri. Ada Ridho? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Keluar sendiri, Pak, nih, Pak, Zoom-nya. kok di list? Mana Ridho? Keluar, Pak. Ini saya di Adam. Dari Rizky ya, sekian. Rizky ya. Ya udah, ya. Hmm. Oke, berikutnya Fakih atau Illah. Mana Fakih? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Evan Nirvana Muslim. Evan, mana Evan? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Ahmad Hadir. Ya. Ahmad Setia Budi ada? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Muhammad Ausaf Nabil, Ausaf. Hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Dian Syahrul Ramdhani. Dian, mana Dian? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Aulia Nurmalasari. Ada Aulia? Ada, Pak. Mana? Oh ya, oke, baik. Siti Fadilah. Hadir, Pak. Mana? Oh, Hadir. ya. Berikutnya Yoga Maulana Gading. Hadir, Pak. Mana? Oke, ya, baik. Rizal Amri Maftuhi. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Rifki Husain Ar-Rashid. Rifki mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, baik. Siti Napisah. Ada Napisah mana tadi? Mana Napisah? Nggak ada Napisah ini. Mana Napisah ini? Oh, nggak ada Napisah ya. Ya, nanti saya hapus ini Napisahnya ya. Berikutnya Ahmad Syihabul siapa? Kalubi apa Hadir, Kalubi? Pak. Kalubi apa Koliubi, Pak. Hah? Koliubi. Kalyubi. Iya. Ya. Oke, ya, baik. Khairul Ismunandar, ada Khairul. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Muhammad Faisal Al-Fajriansyah. Hadir, Pak. Faisal hadir. Oke, ya. Gambarnya banteng ini. Oke, ya. Cindi Retno. Mana Cindi? Nah, ada lagi nih Cindi ini. Kemana Cindi ini? Jadi yang darah tadi Cindi sama siapa tadi? Napisa ya. Ada ini. Kana Kamalia. Kana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kana. Oke, ya. Berikutnya Anissa Nursita. Yang terakhir. Mana Anissa? Hadir, Pak. Oke, ya ini ya Anissa Nursita terakhir ya. Oke, baik ya. Saya kira cukup perkuliahan pada hari ini dan nanti saya tutup absensinya. Setiap kali perkuliahan akan berakhir akan saya tutup dan tidak bisa absen lagi. Dan napisah sama tadi satu siapa tadi? Ridho, Pak. Hah? Sama Cindi ya. Napisah sama Cindi akan saya hapus karena tidak ada yang menjawab.
Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk perkuliahan perdana kali ini. Saya kira cukup. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai ketemu di kelas minggu depan insya Allah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Cakep.